dia untuk bawakan kita dalam bagian firman Tuhan dengan tema sukacita yang tak tergoyahkan. Kami persilakan Pak Pendeta Charles. Baik, terima kasih Pastor Wilmar Janis. Terima kasih. Salam. Selamat malam untuk kita semua. Ya, pertama-tama, amin. Pertama-tama kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kesempatan pada malam hari ini. Salam kenal buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Benar, saya adalah Pendeta Charles Simamora. Berterima kasih juga kepada tim Grace Ministry yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik saudara-saudara yang mengikuti dari aplikasi Zoom Meeting maupun yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih, dan juga melalui YouTube. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita langsung saja kita berdoa sebelum saya menyampaikan pemaparan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sangat bersyukur di kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami beroleh sukacita yang besar, sehingga pada malam hari ini kami semua yang tergabung di dalam pelayanan ibadah Grace Ministry, kami sangat diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami bersyukur senantiasa kepada-Mu. Saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka tinggal, kami dipersatukan di dalam persekutuan di mana kami bersama-sama rindu semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Tuhan terus menguatkan kami semua, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon campur tangan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, sesuai dengan tema pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah di-share di grup WhatsApp kita maupun melalui Facebook. Malam ini kita akan merenungkan bersama-sama kebaikan Allah yang menjadi sumber sukacita yang besar dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Nanti kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan. Sekali lagi, tema yang akan saya bawakan dari firman Tuhan malam hari ini adalah sukacita yang tidak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita pertama-tama untuk memahami terlebih dahulu bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh semua orang supaya bisa dialami. Karena banyaknya rintangan, tantangan di dalam kehidupan ini, maka kerinduan semua orang adalah bagaimana supaya hidup tenang, supaya bisa hidup berbahagia. Dengan ketenangan dan dengan kebahagiaan dan terlepasnya dari rintangan-rintangan, maka tentunya semua orang memikirkan itu satu kehidupan yang layak untuk dialami, untuk dijalani. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, semangat seperti itu, faktanya begitu banyak orang yang masih keliru
pengertiannya tentang apa itu sukacita yang sebenarnya, ya. Dan sukacita ini sering digambarkan sebagai satu suasana di mana orang-orang merasakan kegembiraan karena mungkin merayakan sesuatu, karena keberhasilan yang dicapai atau apa yang diharapkan kemudian menjadi terwujud, maka diungkapkan dengan rasa sukacita. Namun Bapak Ibu Saudara, kemudian bisa terjadi kalau apa yang diharapkan itu tidak terwujud, maka sukacitanya juga hilang atau tidak dapat dirasakan kuat lagi sebagaimana yang dirasakan pada saat mencapai keberhasilan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, sering diartikan sukacita itu adalah ya sesuatu yang bergantung pada perasaan yang berubah-ubah. Jadi tidak tetap karena ada rintangan yang bisa menggoyahkan, yang bisa membuat orang-orang yang berjuang menjadi kendor semangatnya atau bahkan bisa mundur dalam satu perjuangan atau satu pergumulan tertentu. Nah, saudara-saudaraku, karena itu kita akan melihat dari dalam Alkitab kita ini bagaimana Allah, bagaimana Tuhan kita mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sumber sukacita kita itu adalah sukacita yang permanen, bukan sukacita yang berubah-ubah, yang labil, tapi itu adalah suatu pemberian Allah yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi sekali lagi adalah sesuatu yang sangat berbeda ya ketika kita memahami sukacita ya yang bersumber daripada Allah dan sukacita yang umum dirayakan atau dipahami, dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Dan kita bersyukur karena kita menemukan sesuatu yang berbeda dari penemuan-penemuan orang yang berupaya, yang berusaha, orang-orang yang berjuang untuk menemukan sukacita dalam hidup mereka. Dan inilah yang bisa kita bagikan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab sendiri, ya kita bisa menemukan bahwa lebih dari 250 kali kata sukacita atau bersukacita atau genre yang terkait dengan sukacita itu sendiri untuk menunjukkan Bapak Ibu Saudaraku salah satu bahwa aspek yang paling utama sukacita ini adalah hal yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita, dan bahkan Allah menginginkan supaya semua orang mengalami sukacita di dalam Tuhan ini. Tetapi terkhusus bagi kita, ya kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita mempunyai satu pengertian yang baru tentang sukacita ini. Oleh sebab itu, inilah merupakan pekerjaan pelayanan yang sangat penting ya dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya kita akan mulai memastikan bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita mempunyai sukacita yang tidak tergoyahkan. Kita mempunyai sukacita abadi yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku ya, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, ya memastikan sukacita ini. Ya, kita mulai dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24.
Ya, saya akan membacakan untuk kita Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sedikit memperhatikan soal terjemahan Alkitab di sini, ya, yang lebih nyata, yang lebih sesuai di dalam Alkitab terjemahan King James Bible. Dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan, ya, so that I might finish my course with joy. Jadi ada kata joy di situ. Tapi di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia tidak ada disebutkan joy, tidak ada sukacita di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini, ya, di sini kita melihat bahwa ini adalah perikop yang menceritakan perpisahan daripada Rasul Paulus yang merasakan kesedihan, terpaksa harus dia relakan perpisahan ini dengan rekan-rekan pelayanannya bersama para penatua di jemaat kudus di Efesus. Karena ternyata Rasul Paulus lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan Rasul Paulus meminta supaya mereka mencontoh cara hidupnya. Cara hidup Rasul Paulus. Kita bisa membaca di dalam surat-suratnya. Antara lain di 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Paulus selalu meminta supaya kita meneladani sikap hidupnya. Paulus katakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Jadi, saudara, Rasul Paulus di sini menceritakan bahwa dia tidak kenal lelah bekerja, ya, dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah yang telah, ya, ditunjukkannya selama dia melayani bersama-sama dengan para penatua di jemaat Efesus. Nah, saudara, di sini kita sangat jelas melihat bahwa Rasul Paulus secara tegas menghubungkan apa yang mendasari sukacitanya adalah bahwa meskipun dia harus mengalami berbagai macam penderitaan yang dapat menghilangkan sukacitanya, yang dapat membuat dia kecewa, yang dapat membuat dia merasa kecut atau membuat dia mundur semangatnya. Namun, saudara-saudaraku, apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus adalah dia tidak pernah kecut, tidak pernah bergoncang, ya, tidak pernah menjadi ragu-ragu untuk menyambut dan melakukan semua apa yang dia mengerti untuk apa yang harus dia lakukan. Dikatakan tadi di situ bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja ia bisa menyelesaikan pelayanan yang Tuhan tugaskan kepadanya, yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu tugas untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di dalam sukacita itulah, di dalam semangat itulah, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh dan bukan untuk manusia lagi. Nah, saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus mengatakan sampai pada garis finish? Ya, sampai pada akhirnya dia kerinduan yang terbesar baginya adalah dia dapat menyelesaikan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara demikian? Karena Rasul Paulus tahu disitulah di dalam Injil kasih karunia, di dalam Injil anugerah itu adalah kekuatan Allah tertanam. Dinyatakan Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan dari segala dosa, dari kutuk hukum Taurat, dari hukum maut bagi setiap orang yang percaya.
Dan di dalam Injil kasih karunia itulah kebenaran Allah nyata. Sehingga itu menjadi sumber bagaikan mata air yang sejuk yang membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Terlebih kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak Rasul Paulus diselamatkan, sejak Rasul Paulus mengalami keselamatan hidup yang kekal, sukacita itu, damai sejahtera itu tidak tergoyahkan. Dan di dalam dirinya, dia dengan mata rohaninya telah memandang jauh ke depan. Bahwa hal yang sama itu yang dia alami, itulah yang dia terima yang sempurna, menjadi kebutuhan yang terbesar bagi semua orang di dunia ini. Yang paling dibutuhkan untuk mengubah kesedihan, mengubah kekecewaan, mengubah penderitaan, dan mengubah kegagalan hidup manusia. Paulus dengan mata rohaninya yang sangat tajam, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia sudah melihat hal yang sangat berharga ini adalah merupakan kebutuhan yang paling utama bagi semua orang di muka bumi ini. Karena itulah pesan wahyu rahasia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dan yang sudah naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, supaya manusia itu dijauhkan dari kehidupan yang sia-sia. Saudara, maka tidak heran tadi kita lihat Paulus mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku, taruhannya. Ya, saudara, tidak mungkin orang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang sia-sia atau yang kurang berharga. Pasti Bapak Ibu ada satu nilai yang tertinggi di balik daripada perjuangan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia katakan, aku mempertaruhkan nyawaku. Saudara, dan tentu saja ini adalah merupakan refleksi daripada pekerjaan Kristus di atas kayu salib, bahwa Yesus Kristus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asalkan Yesus Kristus bisa mencapai di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah genap dan sudah sempurna. Saudaraku, spirit yang luar biasa itu, semangat untuk berkorban demi keselamatan orang lain, disitulah letak daripada sukacita itu tidak tergoyahkan, karena Roh Kudus mengerjakannya di dalam setiap hati kita yang punya kerinduan yang besar untuk membawa berita kabar baik itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi, akan diperjelas lagi oleh firman Tuhan bagi kita. Saudara, di dalam Roma pasal 1, saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 1, saya akan membacakan Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 saya akan membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lagi-lagi kita akan melihat penyesuaian terjemahan Alkitab yang lebih tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di ayat 16 itu, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, tidak salah juga sebetulnya ya. Tapi saudaraku, di dalam Alkitab yang terjemahan King James Bible yang berbahasa Inggris dikatakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan memilih mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Injil itu berita tentang apa? Tentang kematian Yesus Kristus. Kalau berita tentang kematian Yesus Kristus, orang menganggap itu adalah suatu kekalahan. Kalau pahlawannya sudah mati, berarti para pengikutnya juga akan kocar-kacir. Tapi tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku.
Itu adalah prediksi daripada iblis, prediksi daripada setan, bahwa apabila Mesias dibunuh, maka penyelamatan itu akan gagal dan tidak akan terlaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Tapi tidak demikian. Justru, Bapak Ibu Saudara, oleh karena salib itulah, oleh karena kematian Kristus itulah menjadi terbuka keselamatan bagi semua orang, di mana saja tanpa perbedaan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Setiap orang yang percaya dari suku, bangsa mana saja, tanpa membedakan bahasa, tanpa membedakan warna kulit, dan tingkat sosial, dan sebagainya. Semuanya bisa memperoleh sukacita yang besar apabila dia percaya kepada karya penyelamatan, korban yang sempurna yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib menjadi kebenaran Allah baginya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah letak daripada power, kekuatan daripada Allah. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam Injil anugerah, di dalam berita Injil kasih karunia Allah itulah Tuhan tempatkan, disitulah ditaruh ya powernya Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah sukacita mengalir di dalam kehidupan setiap orang yang menerimanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita lihat di situ tadi bahwa Paulus menyatakan kekuatan Allah inilah yang membentuk kerelaan hati daripada Rasul Paulus, saudaraku, untuk menghadapi segala tantangan dan segala rintangan di dalam kehidupannya. Dengan bersandar kepada kuat kasih karunia Allah, dia tetap bersukacita senantiasa. Segala perkara dapat ditanggungnya di dalam dia, di dalam Kristus Yesus yang memberikan, yang menyuplai kekuatan kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita surgawi ini yang diterima oleh Rasul Paulus langsung dari Tuhan Yesus setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, itulah pesan khusus, itulah special revelation yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada semua orang di muka bumi ini. Dan inilah berita yang paling urgent, inilah berita yang paling krusial, yang paling mendesak, Bapak Ibu Saudara, untuk disampaikan kepada semua orang, kepada dunia yang terhilang. Supaya setiap orang di dalam hatinya terbit satu pengharapan, satu kerinduan semangat hidup untuk meyakini bahwa di dalam kasih Kristus Yesus kita mempunyai sukacita yang tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ya kita akan melihat lagi, saudaraku, kita perlu bertanya, berhasilkah pada akhirnya Paulus dalam hidupnya dengan berpegang pada prinsip yang teguh akan sukacita yang bersumber daripada pekerjaan Allah, memberitakan Injil kasih karunia Allah dari spirit yang dia nyatakan, di mana dia tidak menghiraukan nyawanya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting ini. Pertanyaannya adalah, berhasilkah dia? Berhasilkah Rasul Paulus pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupannya setelah dievaluasi? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Disinilah kesaksian daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membuktikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu bukanlah sesuatu yang dianggap palsu, tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasul Paulus, bahwa dia mempunyai sukacita yang abadi, sukacita yang tidak tergoyahkan, yang membuat dia berhasil pada akhirnya di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6, saya membaca sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, Rasul Paulus katakan,
Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi ini sudah mendekati pada saat Rasul Paulus sudah tua dan dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kemudian dia saksikan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan penyataannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah dievaluasi, inilah satu bagian ya dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi semua orang yang ragu-ragu mengikuti dan menyambut kebenaran Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah sebagai sumber sukacita yang tidak tergoyahkan. Mari dengarkan kesaksian daripada Rasul Paulus di akhir hidupnya. Di dalam pertandingan hidup yang barangkali jauh lebih berat, yang disebut dengan peperangan rohani. Saudara-saudaraku, ya. Paulus terbukti memperoleh predikat finishing well. Predikat finishing well melebihi daripada sekedar nilai akademik summa cum laude. Dia menyelesaikan sampai akhir panggilan hidupnya dengan setia. Semua karena sukacita, Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah yang tertanam dalam-dalam sampai berurat, berakar, terpelihara baik di dalam hati dan pikiran Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan itu di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan, unshakable, ya, joy yang dimiliki oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, juga adalah merupakan anugerah Allah yang dikaruniakan kepada kita semua saat ini. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 saya akan membacakan untuk kita. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-10. Ya, di ayat 10 dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu luar biasa apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, menjadikan hidupnya layak untuk semua itu. Terpenuhi kriteria itu, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Dia menjadi pekerja keras, dia bukan menjadi pemalas. Jadi tidak benar, Bapak Ibu Saudara, ya, tuduhan orang yang mengatakan kalau kita percaya pada anugerah Allah, kita percaya pada kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, maka kita akan menjadi teledor dan kita akan menjadi sembarangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang terbantahkan dari kesaksian hidup yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dia bekerja lebih keras, tapi dia katakan bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Sukacita yang tidak tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara, itu yang memampukan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barangkali kita akan masuk saja pada pertanyaan berikutnya. Lalu apa konten daripada berita anugerah? Apa konten isi daripada Injil kasih karunia Allah yang terus-menerus disuarakan, dikumandangkan, diberitakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara? Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, ya, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal 15
ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Jadi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam menangani persoalan-persoalan di jemaat Korintus, persoalan moral, Bapak Ibu Saudara, persoalan ketidakadilan dan macam-macam di jemaat kudusnya Tuhan di Korintus ini, Paulus mengingatkan mereka kembali kepada dasar sukacita mereka, kepada Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah yang pertama-tama disampaikan oleh Rasul Paulus memperkenalkan Kristus kepada mereka. Yaitu di ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia ini, sering Bapak Ibu Saudaraku, atau bisa saya katakan ya sejauh pembacaan saya, beberapa kali itu perlu diperjelas lagi pembanding dengan terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, bahwa bukan hanya disebut karena dosa-dosa kita, tapi karena segala dosa kita. Amin. Kristus telah mati untuk menebus, mengampuni kita dari segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dari dosa-dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, semuanya tercakup, sudah dicapai oleh Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya ketika Yesus berkata, sudah selesai. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku, itulah pertama-tama yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada semua jemaat-jemaat yang dilayaninya. Sebab apa? Sebab di dalam Injil itulah kekuatan Allah yang bekerja mengubah hidup setiap orang yang berdosa menjadi kudus di hadapan Allah. Disitulah pekerjaan Roh Kudus menciptakan kembali, Bapak Ibu Saudara, manusia lama diubah menjadi digantikan. Manusia lama diciptakan. Manusia lama ditiadakan dan digantikan dengan manusia baru. Diciptakan di dalam Kristus Yesus dan di dalam kekudusannya. Itulah kehidupan kita yang dipenuhi dengan sukacita yang tidak tergoyahkan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita melihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 saya akan membacakan untuk kita saudara-saudara. Paulus katakan di sini, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Kristus yang kekal. Itulah yang menyelamatkan kita, dan itu adalah merupakan satu kepastian yang kokoh. Sukacita yang tidak tergoyahkan itu adalah merupakan kepastian yang kokoh, yang bersumber dari kasih karunia Allah, yang diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudara, Rasul Paulus mencela cara hidup dan cara tanggap dari jemaat Galatia yang berpaling dari kasih karunia Allah, berpaling kepada pekerjaan hukum Taurat yang sudah diselesaikan oleh Kristus dan menjadikan mereka menjadi orang yang kembali kepada sifat duniawi. Saudara,
Saya perlu menyampaikan dan membacakan satu bagian dari kitab Galatia, di mana Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dengan tegas menyatakan kepada jemaat Galatia dan tentunya kepada jemaat-jemaat lain juga, ya. Rasul Paulus sangat mengecam apabila jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, berpaling kepada Injil lain yang berbeda dari apa yang diterima oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 3, ya Bapak Ibu Saudara, dengan sangat tegas dia mengingatkan, mengoreksi, menegur jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, sebab mereka berpaling dari sukacita yang abadi, dari kebenaran sikapnya kepada yang lain. Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 3, ya, dari ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu seroh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Begitu berbeda sekali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kekuatan yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah, dikerjakan oleh Injil anugerah, di mana Roh Kudus dimeteraikan di dalam setiap hati kita untuk membantu kita mengalami sukacita yang tidak tergoyahkan. Sukacita yang abadi itu bukan karena kita berusaha, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perjuangan kita, dan bukan karena kita menaati hukum Taurat. Karena saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16, dengan jelas sekali sebelumnya Paulus sudah memperingatkan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena kami melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tadi dikatakan di Roma pasal 1 ayat 17, sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh karena percaya kepada ketaatan Kristus Yesus di atas kayu salib, yang sudah mengerjakan segala rintangan, segala masalah, semua tuntutan hukum Taurat, tuntutan daripada hukum dosa dan hukum maut, semuanya diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka jangan pernah menukar, jangan pernah kita menukar kebenaran Injil kasih karunia Allah dengan kebenaran Injil yang lain, sebab sukacita kita tidak akan berlanjut di dalam hal yang berbeda dengan kabar baik, kabar sukacita yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penutup saya akan membacakan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ya, masih di kitab Galatia pasal 5, saudaraku. Paulus mengatakan di ayat 1 Galatia pasal 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang lain, bahkan diri kita sendiri tidak akan mampu membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari hukuman dosa dan hukuman maut, dari api neraka. Bapak Ibu Saudaraku, Kristuslah yang berdiri tegak. Pengorbanannya lah yang menjadi sumber kebenaran kita, saudaraku. Dan itulah yang memerdekakan kita untuk melayani. Itulah yang memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus, dan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.
Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara-saudara, kebenaran yang kita harapkan adalah kebenaran sukacita yang abadi, yaitu ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan untuk memenuhi seluruh sukacita kita yang dijanjikan oleh Allah dan yang dijaminkan oleh Roh Kudus. Sebab Allah adalah setia kepada janjinya, maka sukacita kita tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini, karena Kristus menyertai hidup kita, menyertai pelayanan kita, menyertai pekerjaan kita, dan segala sesuatu dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu bahwa dari Kristuslah kita menerima upah yang besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan ini. Karena dalam kerangka berpikir inilah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita semuanya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersukacita dan dipenuhi lagi kerinduan kami untuk terus mengungkapkan rasa sukacita yang tidak tergoyahkan ini, yang ditetapkan dan menetap oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiran dan kehidupan kami. Untuk kami dimampukan terus untuk melakukan yang Engkau kehendaki berdasarkan grace, berdasarkan anugerah kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Membawa kami sampai pada akhirnya di dalam pertandingan iman ini akan mengalami finishing well, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pertandingan iman ini, bahkan di dalam peperangan rohani ini. Kami sangat percaya teguh di dalam iman kami, karena kasih karunia Yesus Kristus, kami akan mengakhiri pertandingan iman yang benar ini, dan kami percaya mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya yang selalu setia melayani-Mu dan selalu setia memberitakan anugerah, memberitakan Injil kasih karunia Allah, menjadi sumber berkat yang terbesar dan sukacita bagi setiap orang percaya. Itulah kerinduan kami, dan untuk itulah kami masih ada di dunia ini, untuk menjadi duta-duta Kristus, untuk menyampaikan berita kabar baik sukacita ini kepada semua orang. Mampukanlah kami ya Roh Kudus, kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus semuanya, supaya kami terus setia di dalam pelayanan ini, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah kami, Tuhan kami, Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kepada hambanya Bapak Pastor Ben Janis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.